Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala, Bapak Wakil Kepala, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, khususnya berkaitan dengan tugas pokok fungsi di Kedeputian PMK. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan sistem penggajian yang selama ini mungkin sudah viral di beberapa media, karena kalau kita lihat ada beberapa yang selama ini mungkin ingin mengetahui secara pasti apakah memang ada perbedaan sistem penggajian yang saat ini existingnya diberikan kepada PNS dengan sistem penggajian yang nanti akan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu yang saya hormati, secara existing memang kalau kita lihat peraturan pemerintahnya, gaji yang sekarang ini kita terima dasarnya adalah masa kerja dan golongan, sehingga gaji itu tidak ada hubungannya dengan jabatan yang diduduki oleh seorang PNS. Sementara di dalam undang-undangnya pasal 79-nya itu disebutkan bahwa misalnya nanti gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko jabatan. Nah, pertanyaan ini tentunya sering disampaikan kepada BKN maupun instansi yang lain, apakah nanti memang seseorang PNS yang beban kerjanya itu tidak sama, gajinya tentunya tidak sama lagi. Tentunya kalau kita kembali kepada ketentuan yang berlaku, bahwasannya nanti gaji itu memang sekali lagi diberikan berdasarkan pada 3 kriteria itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah nanti gajinya itu juga akan menghilangkan sistem kepangkatan yang ada saat ini? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembali ke definisi di dalam Undang-Undang ASN maupun dalam PP 11, bahwasannya pangkat itu adalah tingkatan dalam jabatan. Sehingga kalau misalnya kembali ke divisi itu, untuk gaji itu dasarnya bukan pada pangkat, golongan, dan masa kerja lagi, tetapi tingkatan dalam jabatan yang diwujudkan di dalam nilai jabatan yang bisa diperoleh melalui kelas jabatan, yang bisa diperoleh melalui evaluasi jabatan. Sehingga ketika nanti seseorang itu menduduki jabatan, maka jabatan itu akan diberikan kelasnya atau diberikan grade-nya. Nah, dasar itulah maka penggajian itu nanti akan diberikan. Namun bagi semuanya, kembali kepada peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, kapan sistem gaji ini nanti akan diterapkan, tentunya semuanya bisa dilakukan kalau prerequisite-nya atau pre-requirement-nya itu sudah dipenuhi. Yang pertama, semua instansi sudah harus melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Yang kedua, tentunya semua instansi harus sudah selesai melakukan evaluasi jabatan. Sehingga untuk semua jabatan yang ada di dalam instansi itu harus sudah punya kelas jabatan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tentunya ini harus disesuaikan dengan anggaran yang ada pada saat itu. Artinya kembali kepada kemampuan keuangan negara. Sehingga sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah akan tahun depan berlaku, tentunya ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Padahal sekarang pemerintah baru konsen untuk mengatasi masa pandemi COVID ini. Sehingga sekali lagi ini adalah amanat yang ada di dalam undang-undang maupun PP 11, tetapi kapan implementasinya itu tergantung dari prerequisite yang sudah ditetapkan, dan di dalam PP 11 sudah dinyatakan secara jelas sistem penggajian yang baru ini dilakukan secara bertahap. Mungkin itu, terima kasih.